Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat channel Aris Abdullah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat channel Aris Abdullah, kali ini kita akan menelusuri makam keramat Batu Ampar yang berada di Desa Pangbatok, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Madura. Pujuk Batu Ampar berawal dari kisah seorang ulama Bangkalan yang bernama Sayyid Husain. Beliau mempunyai banyak pengikut karena ketinggian ilmunya dan akhlaknya yang berbudi luhur. Karena budi luhur beliau, masyarakat Bangkalan sangat menghormatinya. Kedudukan di mata masyarakat inilah yang menyebabkan salah seorang dari mereka iri dan berniat mencelakai dan menghancurkan kedudukan Sayyid Husain. Orang tersebut merekayasa berita bahwa Sayyid Husain bersama pengikutnya telah merencanakan pemberontakan dan ingin menggulingkan kekuasaan Raja Bangkalan. Berita palsu ini akhirnya sampai ke telinga sang raja. Mendengar berita itu, raja gelisah dan khawatir. Tanpa pikir panjang lagi, raja mengutus panglima perang bersama sejumlah pasukannya menuju kediaman Sayyid Husain. Sayyid Husain saat itu sedang beristirahat, langsung dikepung dan dibunuh secara kejam oleh tentara kerajaan. Selang beberapa hari dari wafatnya Sayyid Husain, raja mendapat informasi yang sebenarnya bahwa Sayyid Husain tidak melakukan sebagai berita yang tersebar. Ia menyesali keputusannya yang sama sekali tidak berdasar pada bukti-bukti. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk menebus kesalahan tersebut, hingga raja berinisiatif memberi gelar kepada Sayyid Husain dengan sebutan Pujuk Banyu Sangkah atau Buyut Banyu Sangkah. Sayyid Husain wafat dengan meninggalkan dua orang putra. Yang pertama bernama Abdul Mannan dan yang kedua bernama Abdul Rohim. Sejak kejadian itu, Abdul Rohim lari ke Desa Bire, masih dalam kawasan Kabupaten Bangkalan, dan menetap di sana sampai akhir hayat beliau. Dan akhirnya beliau terkenal sebagai Pujuk Pire atau Buyut Pire. Sementara Abdul Mannan pergi mengasingkan diri, menjauh dari kekuasaan Raja Bangkalan. Hari demi hari dilaluinya dengan sengsara dan penuh penderitaan, hingga akhirnya sampai di sebuah hutan lebat dengan perbukitan di wilayah Batu Ampar, Kabupaten Pamekasan. Di hutan inilah beliau bertapa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertapaan ini beliau lakukan di bawah pohon kosambi
selama 41 tahun. Akhirnya beliau ditemukan oleh seorang perempuan yang sedang mencari kayu di hutan. Karena itulah beliau dijuluki Pujuk Kosambi. Singkat cerita, Abdul Mannan dibawa ke rumahnya dan kemudian dinikahkan dengan perempuan yang menemukannya di hutan. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama bernama Taqiyul Muqaddam dan yang kedua adalah Basyania. Setelah bertahun-tahun berdakwah, beliau wafat dan dimakamkan di Batu Ampar dan terkenal dengan julukan Pujuk Kosambi. Putra kedua beliau, yakni Syekh Basania, mempunyai kesamaan sikap dengan ayahandanya. Beliau senang bertapa dan menjauhkan diri dari pergaulan masyarakat. Dalam bertapa, Basania memilih tempat di sebuah bukit yang terkenal dengan nama Gunung Tompeng. Pujuk Tompeng wafat meninggalkan seorang putra yang bernama Suadi. Suadi yang terkenal dengan sebutan Syekh Abu Samsuddin dan mendapat julukan Pujuk Letong. Putra tunggal Pujuk Tompeng tidak berbeda dengan perjalanan hidup ayah dan kakeknya. Dia senang bertapa, menyendiri, dan berpindah-pindah tempat. Salah satu tempat pertapaan beliau adalah di sebuah hutan di dekat kampung Aing Nyono, yaitu sebuah bukit yang terletak di kampung Aing Nyono yang menjadi tempat pertapaan Syekh Syamsuddin. Hingga saat ini dapat dilihat kejadian alam yang aneh berupa sumber air yang mengalir ke atas bukit pertapaan. Asal-usul Pujuk Letong yang disandangkan kepada beliau ialah karena karomah beliau berupa keluarnya sinar dari dada beliau. Apabila sinar itu dilihat oleh seorang yang berdosa dan belum bertaubat, maka orang tersebut akan pingsan atau tewas. Untuk menutupi karomah itu, beliau menutupi dadanya dengan letong atau kotoran sapi. Pujuk Letong wafat dengan meninggalkan 3 orang putra, yaitu Syekh Husain, Syekh Luqman, dan Syekh Syamsuddin. Syekh Husain sebagaimana para pendahulu lainnya senang menjalani laku tirakat. Beliau ini terkenal akan kecerdasan pikirannya serta hafal dan fasih kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Akibat perkembangan zaman, tempat tinggal beliau dan daerah sekitar telah menjadi ramai oleh para pendatang. Beliau pun banyak bergaul dan mendidik masyarakat tentang ilmu agama. Syekh Husain adalah keturunan terakhir Sayyid Husain yang mempunyai kegemaran bertapa dan menjalankan laku tirakat. Sekian sahabat penelusuran kali ini. Semoga penelusuran ini membawa berkah dan manfaat kepada kita semua. Sampai jumpa di penelusuran selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.